Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita bertemu di acara Renungan Pagi edisi 15 Juni 2023. Bacaan kita pagi ini saudaraku dari Yohanes pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-40 demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, maka mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Air mata Tuhan Yesus. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar pernyataan bahwa laki-laki yang suka menangis adalah laki-laki yang cengeng, manja dan lemah? Apakah laki-laki boleh menangis? Apakah laki-laki kelihatan lemah jika menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya? Teks yang kita baca pada pagi ini adalah teks yang sangat dalam berisi makna teologis. Yesus, Sang Tuhan, Sang Anak Allah, Sang Terang yang datang dari Bapa, melakukan sesuatu yang sangat manusiawi. Yesus yang menantang setiap pihak untuk merespons dirinya, mulai dari para pemimpin Yahudi hingga kita para pembaca Injil Yohanes masa kini, membiarkan dirinya masgul atau sedih. Kedua kata ini menunjukkan perasaan simpati yang mendalam yang Allah rasakan terhadap penderitaan umatnya. Kata menangis dalam bahasa Yunani dakruo menunjukkan bahwa Yesus menangis terseduh-seduh, kemudian terisak. Kiranya kenyataan ini menjadi penghiburan bagi semua orang yang berduka cita, bahwa simpati yang sama dirasakan Kristus bagi saudara Lazarus, seperti yang dirasakannya juga adalah perasa yang dirasakan Yesus Kristus terhadap kita. Perhatikan bahwa ayat ini muncul di dalam kitab yang lebih menekankan keilahiannya daripada kitab lain. Inilah Yesus, inilah Allah yang menjadi manusia, yang ilahi, menangis. Allah mempunyai kasih yang dalam, penuh emosi dan rasa simpati bagi orang-orang yang ia kasihi. Saudaraku, namun Yesus tidak hanya menangis bersama kita. Ia pun adalah kebangkitan dan hidup. Ia bahkan berkuasa membangkitkan. Terbukti dengan kebangkitan Lazarus. Ia adalah Tuhan yang layak kita respon dengan iman, yang layak kita percayai, yang layak kita respon dalam ketaatan. Sebab ia adalah Allah yang berkuasa atas hidup. Ia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri.
Mujizat kebangkitan Lazarus merupakan tanda bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh pemilik hidup manusia. Peristiwa tersebut memperlihatkan apa yang dapat dilakukan Allah untuk semua orang percaya yang telah mati, karena mereka yang juga akan dibangkitkan pada waktunya, tetapi juga adalah Allah yang berkuasa terhadap manusia yang masih hidup. Kematian dan kehidupan sungguh ada di dalam tangannya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidup saudara dan saya. Ia adalah Allah yang menguasai kehidupan kita. Ia tetap terharu melihat kesedihan manusiawi yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang Dia layani, yang justru akan menyaksikan tanda hebat dalam narasi tanda Injil ini. Saudara-saudaraku, kedukaan apa yang sedang kita alami sekarang? Percayalah bahwa kesedihan apapun yang kita alami sesungguhnya dirasakan juga oleh Kristus. Dan Ia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Bagaimanapun manusia menghadap Sang Khalik, Ia ada dalam kuasanya. Karena itu saudara-saudaraku, biarlah teks yang kita baca pada pagi hari ini menjadi penghiburan yang besar bagi kita, bahwa setiap kita ada di dalam tangan kendali Tuhan sendiri. Sehingga apapun yang kita alami, kita percaya Yesus turut merasakannya. Ia yang bersedih karena keadaan kita yang lemah. Ia tahu segala sesuatu. Tak ada yang tersembunyi di depan matanya. Maka larilah kepadanya, saudara-saudaraku, karena Ia peduli dengan kita. Ia peduli penderitaan, pergumulan dan kesusahan setiap kita. Air matanya turut tumpah merasakan segala duka kita. Bagi segenap pendengar renungan pagi ini, ingat, kita tidak sedang sendirian bergumul. Tetapi apapun yang terjadi, air mata Tuhan Yesus yang tumpah bersama kita. Maka larilah padanya untuk minta tolong. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Allah yang kami miliki dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, yang membawa mata kami untuk tertuju kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya nafas hidup kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup mati kami sebagai umat-umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kami mengalami berbagai bentuk pencobaan, penderitaan dan kesusahan, dalam tangis kami, sesungguhnya air mata Tuhan juga turut tumpah merasakan segala penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa karena kami tidak sendiri. Tapi Engkau bersama kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau akan menyertai kami hari demi hari di sepanjang waktu yang akan kami jalani. Dan hamba-Mu berdoa bagi segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan mengerti segala pergumulan mereka. Biarlah air mata-Mu yang tumpah bersama mereka yang sedih, penguatan, penghiburan menyertai segenap keluarga. Dan mereka yang sedang sakit saat ini dimanapun mereka berada, Bapa berikanlah kekuatan. Berikanlah penghiburan kepada mereka. Bahwa Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit umat-Mu di tengah dunia ini. Dan mereka yang sedang bergumul untuk mencari sekolah, kampus, pekerjaan, teman hidup, atau apapun yang sedang mereka gumuli saat ini, Bapa Surgawi, Engkau yang akan menolong. Sebab Engkau mengerti, Engkau mempedulikan, Engkau merasakan segala yang dirasakan oleh umat-umat-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur Bapa dan berterima kasih. Karena sungguh firman-Mu ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Bahwa kami tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Dengarlah doa kami Bapa. Kami taruhkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.